Hai moms, tahu nggak sih kalian kalau setelah melahirkan, kalian akan menghadapi fase kehidupan yang baru, di mana kalian harus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk merawat anak kalian. Apalagi kalau babynya masih kecil, baru lahir banget, mungkin kita perlu cari-cari tahu informasi tentang bagaimana merawat si kecil. Nggak sembarangan ya, merawat si kecil ini ternyata susah-susah gampang, dan kalian tentunya harus belajar juga. Pada video kali ini saya akan membahas ya beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam merawat baby yang baru lahir, anak kalian yang baru lahir. Mungkin saya akan bahas dalam beberapa episode atau bagian ya, karena kalau saya bahas di satu video kayaknya nggak cukup. Banyak banget. Mungkin nanti kita akan bahas tentang cara menyusui, kemudian memandikan bayi, ganti popoknya, enaknya pakai popok apa, kemudian nanti juga imunisasi, dan semuanya, stimulasi dan macam-macamnya. Nah, langsung aja ya kita bahas. Yang pertama tentunya dalam hal menyusui si kecil. Ini adalah salah satu hal yang wajib sekali, kebutuhan primer dari si kecil, di mana dia mendapatkan asupan nutrisi hanya dari susu. Kita optimalkan, kita bisa memberikan ASI, karena ASI kita sudah tahu paling baik daripada dibandingkan susu formula atau yang lainnya. Jika tidak ada kendala dalam proses menyusui, diwajibkan setiap orang tua untuk bisa memberikan ASI eksklusif minimal 6 bulan. Cuman ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan dalam hal menyusui. Banyak kendalanya. Yang pertama tentu ASI yang nggak keluar di 1 atau bahkan 3 hari pertama setelah kalian melahirkan. Sehingga kalian kadang-kadang panik, takut si kecil kelaparan, akhirnya diberikan susu formula. Banyak sekali yang seperti itu. Padahal kalian harus tahu, kalau produksi ASI di seminggu pertama lah kita bilang memang tidak begitu banyak. Karena apa? Ya karena tubuh kalian masih menyesuaikan, hormon untuk memproduksi ASI juga masih perlahan menyesuaikan setelah melahirkan. Jadi sangat wajar jika produksi ASI kalian sedikit sekali, bahkan 3 hari pertama nggak keluar sama sekali. Keluar pun hanya setetes atau 2 tetes. Dan itu juga sebenarnya tidak ada masalah, karena si kecil pun ukuran lambungnya masih sangat kecil, dia hanya bisa menampung sedikit sekali ASI. Bayangkan aja ya, dalam sehari pertama dia baru lahir, dia hanya bisa menampung lambungnya itu sekitar 5 mili. Itu sekitar nggak sampai, ya kurang lebih 1 sendok teh lebih dikit lah, 5-7 mili. Kemudian nanti 2 hari, 3 hari memang bertambah, cuman kebanyakan di seminggu pertama itu kebutuhan ASInya masih sedikit sekali, nggak lebih dari 4 sendok makan. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan 3 hari pertama, 4 hari pertama ASI kalian nggak banyak. Karena memang kebutuhan si kecil juga masih sedikit. Selain itu juga, kalian harus tahu bahwa si kecil juga membawa cadangan lemak coklat yang dia bawa ketika dia masih di dalam kandungan sampai dilahirkan. Itu bisa menjadi sumber energi untuk dia juga ketika produksi ASInya memang belum banyak. Dan juga kebutuhannya juga masih sedikit. Jadi kalian nggak usah khawatir, rewel bukan berarti dia lapar. Cuman ya mungkin ada hal-hal lain. Tetap pelajari bagaimana cara menyusui, perhatikan kelekatan mulut bayi terhadap puting, supaya lebih optimal isapannya. Memang susah-susah gampang sih, kalian harus belajar. Nah, terkait frekuensi menyusui, kira-kira dalam sehari itu bisa berapa kali? Sebenarnya durasi menyusui bisa bervariasi, tergantung kebutuhan si kecil masing-masing, bisa 8-15 kali sehari. Kalau kita pukul rata ya kurang lebih 2-3 jam sehari sekali ya. 2-3 jam sekali kalian harus menyusui. Ya, tempelin. Durasi menyusui berapa lama? Optimalnya sebenarnya 15 menit. Terlalu lama tidak efektif, mubazir juga ya. Terlalu sedikit durasinya juga sebenarnya masih kurang. Meskipun untuk bayi newborn, kebutuhan ASInya memang masih sedikit. Optimalkan adalah 10-15 menit. Karena kita harus mendapatkan, bisa memberikan ASI depan dan ASI belakang untuk ibunya. ASI depan itu biasanya dia untuk melepas dahaga si kecil, ASI belakang itu untuk membantu menaikkan berat badan yang membuat dia lebih kenyang. Jadi 15 menit, 10-15 menit adalah waktu yang ideal untuk durasi menyusuinya. Nah, ini juga berhubung dalam hal merawat bayi setelah melahirkan. Tentunya biasanya kalau kalian habis lahirannya sesar, ada luka, itu yang jadi masalah juga. Maka solusinya tentu kalau selain perawatan luka yang baik, kalian juga bisa bantu dengan makan makanan yang tinggi protein supaya lukanya cepat kering. Salah satunya ada juga yang bentuk suplemen seperti Canamix. Ini mengandung ekstrak ikan gabus. Ikan gabus tinggi sekali kandungan protein dan albuminnya. Bagus nih buat kalian yang habis lahiran. Boleh yang lahirannya sesar, boleh yang lahirannya normal. Bantu konsumsi ini juga baik. Banyak herbal ya.
dan tentunya lebih aman untuk kalian yang menyusui ketika habis lahiran. Dan juga kalian harus tahu ya, ikan gabus karena tinggi protein juga bisa loh sebagai ASI booster alami, akan meningkatkan jumlah dari ASI kalian ketika menyusui. Sekali merengkuh dayung, 2 pulau terlampaui ya. Bisa untuk mempercepat penyembuhan luka, kalian nih bisa melancarkan proses menyusui kalian. Jangan nangis, nanti linknya ada di kolom deskripsi ya. Kemudian hal yang kedua, kapan saya boleh mandikan si kecil? Nah, ini jadi pertanyaan juga, karena kan kalau bayi baru lahir, tali pusarnya belum puput kan, belum lepas. Itu kebanyakan memang kita tidak sarankan untuk kena air, karena nanti akan memperlama proses lepasnya tali pusar itu. Bahkan juga membuat tali pusar jadi benyek, jadi basah, lama keringnya. Nah, sebenarnya untuk bayi yang belum puput tali pusar, tidak wajib juga kalau kalian harus mandikan dengan mencemplungkan dia ke dalam air. Artinya kalau mandikan cukup diwaslap aja itu sudah sangat cukup ya, karena juga si kecil nggak mungkin yang berkeringat dan berbau badannya kayak kita ya. Kelenjar keringatnya belum terbentuk dengan sempurna, pori-porinya juga kebanyakan masih nutup, jadi nggak yang akhirnya kalau nggak mandi jadi bau, tidak. Dia juga belum tumbuh gigi, jadinya tidak wajib juga kita gosok gigi. Paling ya bersihkan aja nggak apa-apa sih. Jadi kalau misalkan tali pusar belum lepas, lebih baik sih jangan dicemplungin kalau mandi. Ya jangan di bak dicemplungin kena air semuanya seluruh badan, sebaiknya jangan. Lebih baik pakai waslap. Kalaupun pengen memandikan ya pastikan tali pusarnya itu tidak terendam oleh air supaya cepat keringnya. Nanti kalau sudah tali pusarnya lepas, silakan kalau mau dimandikan seperti biasa, mau pakai sabun sampo, tapi pastikan ya sabun sampo yang digunakan bahannya kalau bisa bebas dari pewangi ya, atau bahan-bahan kimia yang berbahaya. Ini memang banyak sekali ya, meskipun kita sudah pilih sabun sampo yang khusus untuk baby, kadang-kadang juga ada yang nggak cocok. Makanya kita harus lihat-lihat juga tipe kulit si kecil. Dicoba kalau misal muncul beruntusan, mungkin hal pertama yang kalian pikirkan adalah ganti sabun atau samponya dulu, karena mungkin aja nggak cocok. Mandikan silakan sekali sehari sudah cukup ya, karena si kecil juga belum yang aktif sekali, belum yang sampai bau badan gimana kan. Tapi kalau mau 2 kali juga nggak apa-apa. Pakai air hangat ya, suam-suam kuku, jangan air dingin, apalagi air panas ya. Jadi air hangat suam-suam kuku, karena itu akan membantu menjaga suhu tubuh si kecil. Karena si kecil itu rentan sekali dengan perubahan suhu ya. Kalau terlalu dingin, terlalu panas tentu bikin dia nggak nyaman dan jadi rewel. Nah, ini yang terakhir di part video kali ini ya. Nanti part berikutnya kita akan bahas hal yang lainnya lagi. Yang terakhir kita akan bahas tentang pemakaian popok. Sebaiknya pakai popok yang mana? Saya dulu pernah bahas ya tentang penggunaan popok. Popok ya kurang lebih ada 2 jenis ya. Ada yang sekali pakai, ada juga popok kain. Popok kain itu bisa kalian gunakan berkali-kali. Cuman tentunya ada beberapa kekurangan. Salah satunya ya kalau misalkan dia pipis, gampang sekali bocor ya, kemudian basah, kalian harus sering ganti-ganti juga ya, sehingga agak repot dikit sih. Cuman ya kalau kalian misalkan tidak terganggu dengan hal itu, kalian bisa gunakan popok kain. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau ribet, sebenarnya penggunaan Pampers atau popok sekali pakai pun juga nggak masalah. Tapi tetap perhatikan durasinya, meskipun popok sekali pakai itu dia bisa dipakai agak lamaan ya, biasanya bisa beberapa jam, 6 jam atau bahkan lebih. Tapi kalau misalkan kita tidak memperhatikan ya, karena kan popok sekali pakai itu juga ada bahan kimianya ya, yang mana dia membantu supaya penyerapannya lebih maksimal. Itu kadang-kadang bisa mengiritasi kulit si kecil. Dan juga kalau kita teledor, ya, kayaknya masih belum penuh, nggak diganti-ganti, akhirnya juga bisa menyebabkan ruang popok ya, di bagian tertutup popok atau Pampers itu nanti akan jadi lembab dan akhirnya mengalami iritasi. Jadi kalian juga tetap perhatikan mau pakai popok kain atau yang sekali pakai, bebas silakan, sesuaikan. Ada kelebihan kekurangan masing-masing. Kalau saya sih malas ribet, harganya ya kita kan bisa timbang-timbang, memang lebih mahal popok sekali pakai. Cuman kan worth it dengan kita bisa akhirnya istirahat, tidak harus bangun ketika dia kencing harus diganti dan segala macam ya. Bisa beberapa jam sekali. Jadi ya worth it sih kalau menurut saya, gunakan popok sekali pakai, nggak masalah. Sesuaikan, cuman banyak pengalaman juga ya, ada yang nggak cocok dengan mungkin bahan kimia atau bahan dari popok sekali pakainya, sehingga kalian juga harus sesuaikan merek-merek apa yang kira-kira cocok untuk anak kalian.